Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang barakah ini dalam kajian rutin pekanan Majelis Ta'lim Al-Hidayah Jaliat Nasim, Riyadh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan salah satu tanda kebaikan yang Allah inginkan atas diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas diri seseorang, maka Allah akan berikan kepahaman ya dalam perkara agama. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kecintaan kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Taib. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada mulai pekan ini kita akan menambah satu kajian tentang sejarah ya, tentang sejarah dari seorang manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yang pernah hidup di muka bumi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan mengkaji kitab yang ringkas yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis Rahiqul Makhtum. Namun kita memakai kitab yang lebih ringkas dari itu, yakni Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar ya. Dan insyaallah pada pertemuan ini adalah pertemuan yang pertama dan kita akan membahas sedikit muqaddimah sebelum masuk ke dalam kitab Raudhatul Anwar ya. Taib. Kenapa kita perlu mempelajari sirah Nabi? Ya. Seberapa penting mempelajari sirah dari Nabi kita yang mulia? Karena apa? Yang pertama, mempelajari sirah Nabi itu merupakan bagian dari agama. Siratul Rasul juz'un min hadzal din. Sirahnya Nabi atau Rasul itu adalah bagian dari agama kita. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah tidak pernah berkata dari hawa nafsunya ya, melainkan apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami telah turunkan kepada engkau adz-dzikra, Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, agar engkau jelaskan Al-Qur'an itu kepada manusia, ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka oleh Rabb-nya. Ya, jadi yang namanya penjelasan itu dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan ikrar. Ya. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, maka bagaimana penjelasan Al-Qur'an ini? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan Al-Qur'an itu dengan 3 metode, 3 cara. Bisa dengan apa?
perkataan. Jadi dijelaskan, ditafsirkan oleh beliau, dijelaskan oleh beliau. Bisa juga dengan apa? Perbuatan. Beliau tidak berkata tapi melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah misalnya, ya. Kemudian bisa juga dengan ikrar, ya, dengan persetujuan daripada Rasulullah SAW. Dan sirah Nabi itu pada dasarnya adalah tatbik amali. Ya, namanya itu tatbik amali. Apa itu tatbik amali? Adalah penerapan, ya, penerapan dari Al-Quran Al-Karim. Oleh karenanya mempelajari sirah ini merupakan perkara yang sangat penting. Beberapa hal yang bisa kita ambil atau kita simpulkan dari pentingnya mempelajari sirah. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menuliskan sirah itu secara mungkin tidak ada perintahnya langsung disuruh menuliskan sirah, tidak. Tapi kenapa para ulama menuliskan kitab sirah ini? Itu dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu apa? Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dan tidak mungkin seseorang bisa mengetahui atau mempelajari bagaimana Rasulullah itu, bagaimana suri tauladan yang dicontohkan oleh Rasulullah, melainkan melalui apa? Sirahnya, ya. Oleh karenanya para ulama banyak menulis kitab-kitab sirah dalam rangka apa? Menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Quran surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian yang kedua, ketika kita mempelajari sirah Rasulullah itu, ini bukan sirah orang sembarangan. Ini sirah manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi. Manusia yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi, yang pernah diciptakan oleh Allah SWT. Tidak ada lagi manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Jadi bukan manusia sembarangan yang kita pelajari ini. Beliau adalah penghulunya anak Adam di akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah penghulu, ya, anak Adam pada hari kiamat. Jadi kita mempelajari sirah seorang manusia terbaik, manusia yang paling mulia, yang tidak pernah ada lagi manusia seperti itu. Tidak sebelumnya dan tidak juga setelahnya, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ketika kita mempelajari sirah itu, kita pada dasarnya berusaha untuk memahami kitabullah, ya. Karena banyak daripada ayat-ayat yang ada dalam kitabullah itu, dalam Al-Quran, itu turun dengan sebab-sebab peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW hidup. Jadi ketika ada satu peristiwa turun ayat, ketika ada satu peristiwa turun ayat. Dan ini peristiwa-peristiwa ini terangkum dengan baik di dalam apa? Sirah Nabi. Jadi secara tidak langsung ketika kita mempelajari sirah, itu juga kita berusaha untuk memahami kitabullah, ya. Bagaimana tentang tayamum, ayat tentang tayamum itu turun. Bagaimana ketika Rasulullah harus terkait dengan masalah perceraian misalnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi ayat-ayat ini turun itu dengan sebab apa? Dengan sebab peristiwa-peristiwa yang memang terjadi pada masa kehidupan Rasulullah SAW ketika para sahabatnya mengalami satu peristiwa, sehingga kemudian Allah SWT menurunkan tuntunan atau menurunkan jawaban. Kadang ditanya tentang satu permasalahan, ya, maka kemudian Allah memberikan jawabannya. Jadi kembali lagi bahwa ketika mempelajari sirah Nabi itu pada dasarnya kita sedang berusaha untuk memahami Al-Quran As-Sunnah, memahami kitabullah. Kemudian yang keempat, termasuk diantara pokok-pokok yang wajib bagi seorang manusia untuk mengetahuinya, wajib makrifat terhadap perkara-perkara tersebut adalah
ma'rifatul abdi li nabiyhi ba'da ma'rifatihi li rabbihi wa dinihi. Ya, ini adalah pelajaran kita tentang al-usul ats-tsalatsah, bahwa salah satu hal yang wajib bagi seseorang untuk diketahui adalah mengetahui atau mengenal nabinya setelah mengenal Rabb dan agamanya. Nah, mengetahui atau mengenal nabi ini mencakup 5 perkara. Pertama, ma'rifatuhu nasaban fahuwa asyrafun nas nasaban, ya. Jadi mengenal Rasulullah secara nasabnya. Nah, ini nanti akan dibahas di yang pertama kali. Nanti kita bahas nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ma'rifatu amin wa makanin wa wiladatihi. Ya, mengetahui kapan beliau dilahirkan, di mana beliau dilahirkan. Kemudian mengetahui hijrahnya kapan. Ya. Kemudian ini bukan cuma sekedar mengetahui tahun lahirnya, tempat lahirnya, dan hijrahnya saja, bukan sekedar tanggal, ya. Tapi kita tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar peristiwa tersebut. Misalnya ketika Rasulullah dilahirkan, apa yang terjadi? Ya. Ketika Rasulullah hijrah, sebelum hijrah itu apa yang terjadi? Dari sejak beliau diangkat sebagai nabi sampai beliau hijrah, ya. Ini banyak sekali peristiwa karena Rasulullah 13 tahun di Mekah. 13 tahun. Hijrahnya di tahun ke-13 setelah ada pertemuan rahasia antara beliau dengan beberapa 70 sekian orang dari kalangan penduduk sahabat dari kalangan Ansar, ya. Nah, itu nanti akan dibahas juga semua itu, ya. Jadi bagaimana latar belakang sampai beliau bisa hijrah ke Madinah. Kemudian juga yang akan dibahas adalah ma'rifatu hayatihin nabawiyah, yakni mengenal kehidupan beliau ketika beliau menjadi nabi, yakni nabi dan rasul, dan ini selama kurun 23 tahun, ya, 23 tahun. Kemudian juga termasuk ketika kita mempelajari sirah, maka kita juga mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya. Apa yang dibawa oleh beliau, ya, beliau membawa tauhid, beliau membawa syariat Allah yang mana itu mencakup perintah untuk mengerjakan perkara-perkara yang memang diperintahkan dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, ya. Kemudian juga ya, itu beberapa hal yang terkait dengan pentingnya mempelajari sirah. Nah, sekarang ketika kita mengenal Rasulullah SAW, maka di sana ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita akan semakin cinta, ya, akan semakin menghormati, akan semakin memuliakan Rasulullah SAW. Dan cinta yang kita dapatkan ini bukan cinta sekedar mengaku-ngaku, tapi cinta yang benar-benar didasarkan atas ilmu, ya. Jadi ketika kita mempelajari sirah, bagaimana beliau hidup, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana beliau berdakwah, ini kita akan menambahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun kecintaan ini bukan sekedar kecintaan yang kecintaan yang mengaku-ngaku saja, tapi adalah kecintaan yang berupa kecintaan yang dibangun di atas ilmu, ya. Kemudian yang kedua, itu akan membuat kita semakin ingin untuk mencontoh Rasulullah SAW, ya. Dan bahkan kita memang sebenarnya diperintah untuk apa? Untuk mengikuti beliau. Tadi ayatnya sudah kita bacakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan menjadikan pengikutan kita kepada Nabi itu sebagai petunjuk, ya,
sebagai petunjuk atau sebagai indikator kecintaan Allah kepada kita. Makanya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu atau jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi bukan cinta yang ngaku-ngaku cinta, saya cinta Nabi, tapi tidak cinta Allah, saya mencintai Allah, tapi tidak mengikuti Nabi. Ini bukan cinta sejati, ini cinta yang dusta. Kemarin udah kita bahas nih pertemuan yang lalu ketika membahas tentang usul ibadah, ya, salah satunya tentang hub atau mahabbah. Ya. Jadi ketika kita mengaku mencintai Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti utusannya. Ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa mencintai Nabi? Ya, segala sesuatu. Kalau kita cinta kepada sesuatu, kepada seseorang, maka kita akan ikuti semuanya. Sebagaimana anak-anak muda sekarang ngefans sama artis, ngefans sama pemain bola, ngefans sama si fulan. Apa yang dilakukan? Semua mau dicontoh. Kaosnya, rambutnya, cara mungkin ya segala macam mau dicontoh. Kenapa? Karena hatinya terikat dengan yang dia cintai. Itu manusia seperti itu. Cuma hati-hati, jangan sampai salah dalam mencintai. Siapa yang harus dicintai dengan segala sesuatu yang kita miliki? Siapa yang kita cintai secara tabiat saja, ya. Nah, manusia kadang-kadang berlebihan dalam mencintai orang-orang yang seperti itu, yang memang bukan tidak pantas untuk sebenarnya untuk dicintai atau dijadikan contoh, ya. Nah, itu kita lihat, itu realita. Demikian juga ketika kita mengatakan cinta kepada Allah, maka perintahnya lah ikuti Nabi. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Maka akan terlihat pada kehidupan orang tersebut. Mulai dari sejak tidur sampai tidur lagi, bangun tidur sampai tidur lagi. Semua akan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita mencontoh beliau, ya, di dalam kehidupan kita, semakin besar menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi yang mulia, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu telah kita lakukan, maka apa yang akan kita dapatkan? Kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting itu bukan kita mengaku cinta kepada Allah, tapi bagaimana Allah menetapkan Allah mencintai dia, makhluknya. Itu yang penting, ya. Karena kalau Allah yang mengatakan mencintai makhluknya, yang mana orang-orang yang mengikuti nabinya, maka inilah yang sebenarnya yang kita inginkan. Inilah pengakuan yang yang sejati, cinta yang sejati yang seperti itu. Iya. Bukan sekedar mengaku cinta. Kemudian juga Allah akan ampuni dosa-dosa orang yang Allah cintai. Ya. Taib, itu faedahnya. Kemudian faedah yang pentingnya juga kita mempelajari sirah adalah sirah ini adalah ilmu yang luas. Ya. Ilmu yang luas, dan di dalam sirah itu nanti kita akan mempelajari banyak hal. Yang pertama masalah akidah. Ya, ini yang didakwakan oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun di Madinah. Ya, ini di Mekah, 13 tahun di Mekah itu kebanyakan membahas tentang permasalahan iman, masalah rukun-rukun iman, masalah penguatan akidah dari para sahabatnya. Kemudian Rasulullah juga membahas tentang hukum-hukum. Sirah Rasul itu nanti akan banyak membahas tentang hukum-hukum, tentang akhlak, ya, tentang suluk, perilaku. Kemudian juga tentang dakwah beliau, bagaimana cara berdakwah yang baik, ya. Nah, nanti banyak sekali pelajaran atau contoh-contoh bagaimana cara dakwah yang bisa kita terapkan sebenarnya. Kalau kita mempelajari sirah, bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, cara berdakwah kepada para kaum muslimin, ya.
Bagaimana sahabat yang ada di Madinah itu bisa masuk Islam, itu bagaimana caranya? Siapa yang dikirim ke sana? Bagaimana cara dia berdakwah? Itu ada dibahas dalam sirah Nabi. Ya. Baik. Itu tentang pentingnya mempelajari sirah. Kemudian perkara kedua dari mukaddimah ini adalah sebab dipilihnya Jaziratul Arab sebagai tempat diturunkannya risalah penutup. Nah, ini penting. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran tentang sirah Nabi, perlu kita ketahui kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan risalahnya itu di Jaziratul Arab. Ya. Yang pertama, Inna Jaziratul Arab ardun hurrah. Ya. Jazirah Arab itu adalah negeri merdeka. Ya, kalau antum baca sejarah, tarikh, sejarah secara umum, bukan sejarah Islam saja, kita akan melihat tidak ada orang atau tidak ada negeri yang pernah menjajah negeri-negeri atau kabilah-kabilah di Jaziratul Arab. Mereka adalah orang yang merdeka. Ajib kan? Jadi dua kekaisaran besar Persia dan Romawi yang ada ketika itu, mereka tidak bisa menjajah Jazirah Arab ini. Ya, makanya dikatakan Jazirah Arab itu adalah tanah merdeka. Tidak ada sultan satu orang pun ya yang pernah menguasai negeri ini. Padahal waktu itu ada Persia dan Romawi. Tapi mereka tidak bisa menguasai Jazirah Arab. Nah, ini diantara hikmah. Jadi kenapa demikian? Karena dua kekaisaran besar ini, Romawi misalnya atau Persia, mereka ini memiliki agama resmi. Bisa antum bayangkan kalau seandainya mereka turun di Jazirah Arab, maka agama resmi mereka itulah yang menjadi agama resmi di kabilah-kabilah Arab itu. Dipengaruhi tentunya, karena mereka memiliki agama resmi negaranya atau kekaisarannya. Ya, misalnya Persia dengan apa? Majusi. Kalau Romawi dengan Nasrani. Nah, adapun Yahudi enggak. Seperti negara kita kan dijajah gitu kan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi biasanya penjajah atau penguasa dia akan memaksa rakyatnya untuk beragama dengan agama yang mereka anut gitu. Nah, Jazirah Arab berbeda. Nah, nanti ada faedahnya. Faedah yang kedua, karena mereka tidak memiliki agama tertentu yang menjadi agama mayoritas daripada penduduknya, sehingga mereka ini memiliki agama sendiri-sendiri. Semuanya sama sebenarnya. Agama di Jaziratul Arab ketika itu adalah agama kesyirikan, sama manapun kabilah-kabilah itu semuanya orang-orang musyrik kebanyakannya, ya. Dan ada sebagian ahlul kitab tapi kecil, seperti Yahudi dan Nasrani ada di Mekah, di Madinah dan di beberapa tempat. Namun secara umum orang-orang di Jaziratul Arab itu, kabilah-kabilah di situ adalah para penyembah berhala, ya, para penyembah berhala. Dan agama mereka ini, penyembahan mereka terhadap berhala ini macam-macam, nggak sama. Setiap kabilah itu punya sesembahan beda-beda. Kabilah A sama kabilah B itu lain yang disembah, sama-sama menyembah kepada selain Allah, tapi beda-beda yang disembah, sehingga membuat mereka ini tidak kuat. Beda ketika seseorang berada dalam satu agama tertentu, misalnya Nasrani, ya mereka akan kokoh dengan agama Nasraninya gitu. Semua akan bersatu di atas agama Nasraninya, agama Kristen itu gitu, sehingga akan semakin sulit untuk ditaklukkan, semakin sulit untuk berdakwah, karena mereka kuat dengan kokoh di atas satu agama. Beda dengan orang-orang ini, orang-orang musyrik ini, mereka agamanya beda-beda sehingga mereka tidak bersatu, mudah untuk didakwahi, ya, seperti itu. Coba lihat di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah bintang-bintang, di antara mereka ada yang menyembah berhala-berhala, dan ini yang paling banyak, ya. Berhala-berhala pun itu tidak satu jenis, macam-macam berhalanya, ya. Lata, Uzza, Manat, Hubal, banyak. Saya melihat ketika Fathu Makkah itu berapa jenis berhala ada di sekeliling Ka'bah.
Ini menunjukkan bahwa kabilah-kabilah Arab itu memang macam-macam sesembahannya, ya. Iya. Kemudian faktor ketiga, kenapa risalah Islam ini diturunkan oleh Allah di Jazirah Arab, itu adalah dikarenakan Jazirah Arab itu memiliki tatanan masyarakat berupa atau berbentuk kabilah. Jadi mereka itu qabili, apa istilahnya? Mereka itu sistem kehidupan masyarakatnya itu kabilah-kabilah gitu. Kesukuan. Iya, kesukuan. Jadi faktor kepala suku atau kepala kabilah itu sangat penting. Ya, ketika seseorang bisa menguasai atau mempengaruhi kepala sukunya, itu biasanya seluruh rakyatnya itu ngikut. Ini yang terjadi ketika di Madinah berdakwah kepada siapa, Abdullah? Mu'ad bin Jabal. Nah, siapa? Mu'ad. Mu'ad bin siapa? Atau Sa'ad bin Mu'ad. Nah, Sa'ad bin Mu'ad yang merupakan kepala kabilah. Beliau didakwai oleh Mus'ab bin Umair atau siapa? Nah, itu nanti kita lihat lagi ya. Jadi yang didakwai itu kepala kabilahnya, ya. Dan dia berjanji kalau dia seluruh rakyatnya itu akan ikut dia. Jadi memang dikasih tahu kalau misalnya engkau Mus'ab bin Umair kalau tidak salah bisa mendawai Sa'ad bin Mu'ad, maka seluruh orang yang kabilahnya akan masuk ke dalam Islam. Seperti itu. Jadi sistem kabilah ini memudahkan dalam dakwah. Beda dengan sistem demokrasi, nafsi-nafsi. Ya. Pemimpin yang bagus atau kepala pemerintahan bagus belum tentu rakyatnya ngikut, ya, karena terserah kalian, ya, bebas. Kalau di sistem kabilah enggak, semua ngikut. Satu pimpinannya masuk Islam itu biasanya diikuti oleh seluruh pengikut atau seluruh anggota kabilahnya. Jadi ini memudahkan di dalam dakwah. Iya. Dan juga termasuk keuntungan dengan sistem kabilah ini adalah Rasulullah SAW itu dakwah beliau selama di Mekah itu kan banyak mendapatkan tentangan, ya, dari orang-orang Quraisy. Namun dengan sistem kabilah ini beliau setelah Allah SWT, kemudian dengan sistem kabilah ini Rasulullah SAW itu dilindungi oleh kabilahnya, oleh ini bukan kabilah Quraisynya, tapi kabilah dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dua ini yang sebenarnya melindungi Rasulullah. Kalau enggak, udah selesai. Ya, karena Rasulullah yang dihadapi adalah orang-orang Quraisy, yang mana mereka adalah orang-orang musyrik. Sementara Rasulullah bawa tauhid. Dan kita lihat siksaan, walaupun dilindungi saja, bertubi-tubi siksaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kalau tidak ada kabilahnya? Kita lihat mereka tidak berani menyentuh Rasulullah karena ada pamannya, Abu Talib, ya, seperti itu. Demikian sepeninggalan Abu Talib, ya. Demikian juga seluruh anggota kabilahnya melindungi Rasulullah SAW, walaupun mereka masih dalam keadaan musyrik. Tapi faktor kesukuan ini mereka siap bela dengan harta, nyawa, siap, ya. Demikian juga Hamzah. Kalau kita lihat Hamzah ini masuk Islam bukan karena mendapatkan mempelajari Islam dulu, enggak. Tapi karena apa? Karena faktor kabilah ini, faktor kesukuan ini, dia nggak terima Rasulullah disiksa, sehingga akhirnya malah dapat hidayah dari situ. Ya, lihat. Jadi sistem kabilah ini pada saat itu ternyata membantu dakwah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian faktor yang keempat, kenapa dipilih Jazirah Arab ini adalah mereka ini, orang-orang di Jazirah Arab ini hidup di tempat, khususnya di Makkah, ya. Mereka ini hidup jauh dari peradaban manusia. Ya, kalau kata kita apa istilahnya? Orang apa? Primitif. Orang primitif, orang Baduy. Ya nggak Baduy-Baduy banget sebenarnya, tapi mereka tidak berada di pusat keramaian manusia seperti di Persia atau di Romawi. Jadi mereka itu hidup di
masih seger gitu istilahnya, belum terpengaruh banyak hal, ya, masih fitrahnya itu masih ada, ya, belum terkontaminasi, betul, belum terkotori oleh berbagai macam pemikiran. Kita lihat, bahkan kalau kita dakwah ya kepada orang yang benar-benar ya seorang muslim saja belum kepengaruh ini itu lebih mudah. Beda kalau antum misalnya dakwah kepada orang yang sudah ikut jamaah tertentu, itu setengah mati, subahannya tuh banyak, dan mereka merasa di atas hak, susah. Nah ini demikian orang-orang di Jaziratul Arab, mereka adalah orang-orang yang jauh dari peradaban, jauh dari kota-kota besar, sehingga fitrahnya itu masih relatif lebih murni, sehingga mudah untuk diberikan didakwahi. Kemudian juga termasuk di antara hikmah kenapa Jazirah Arab ini dipilih sebagai tempat turunnya risalah adalah bahwa Jazirah Arab ini kalau kita perhatikan peta dunia, dia di tengah, ya, utara, selatan, timur, barat, di tengah itu Jazirah Arab itu. Sehingga ketika risalah ini menyebar lebih mudah, karena dimulai dari tengah. Bayangkan kalau turunnya di timur, ke barat kan jauh sekali. Ya, jadi Jazirah Arab itu di tengah-tengah, tidak terlalu ke utara, tidak ke selatan, tidak ke barat, tidak ke timur. Sehingga ketika Islam itu tersebar dari pusat dunia, tersebar ke seluruh penjuru dunia, itu memudahkan dari sisi penyebaran dakwah. Kemudian yang faktor lain juga adalah ketinggian bahasa Arab. Nah ini dia, banyak dari kalangan para sahabat masuk Islam karena terkagum-kagum dengan Al-Quran. Mungkin kita tidak merasakan ya bahasa Al-Quran, kita tidak merasakan karena kita bukan berbahasa Arab, tapi mereka itu bisa melihat ini Al-Quran ini bukan buatan manusia, ya. Dan mereka akhirnya mendapatkan hidayah dari sebab itu. Karena apa? Karena terkagum-kagum dengan ketinggian bahasa Al-Quran. Umar bin Khattab sendiri masuk Islam kenapa? Hah? Iya, karena mendengar adiknya membaca surat Toha. Terkagum-kagum beliau dengan itu. Bahkan Abu Jahal, ya, sering ngintip Rasulullah. Dia tuh kagum dengan Al-Quran, cuma karena ya memang belum ada taufik saja. Tapi dia terkagum-kagum, sering dengarkan, curi-curi dengar itu sering. Malu-malu aja dia untuk mengakui hal tersebut, ya. Ini ya karena orang-orang di Jazirah Arab ini memiliki bahasa yang tinggi, bahasa yang luar biasa. Kalau saya pilih-pilih kalau di mobil itu, iya, setel katanya. Jadi kalau orang bisa bahasa Arab itu akan menyadari bagaimana tingginya bahasa Al-Quran, ya. Dan ini mendukung banyak dari orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab ketika itu masuk ke dalam Islam dengan sebab bahasa yang Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW. Enggak, kita yang lain Ustaz. Ya, satu terakhir. Kemudian yang terakhir adalah kenapa Jazirah Arab dipilih adalah karena adanya Mekah. Iya, Mekah ini diziarahi oleh manusia ketika itu dari segala penjuru. Jangan lupa bahwa syariat Nabi Ibrahim, syariat hajinya itu sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim sampai akhir zaman akan ada, ya. Jadi semua manusia datang ke Mekah untuk berziarah ke Ka'bah. Nah ini menjadikan mudah untuk berdakwah daripada Rasulullah yang harus keluar. Ya ketika ada rombongan yang datang maka Rasulullah berdakwah kepada mereka. Dan itulah yang terjadi di Madinah itu demikian. Para sahabat itu ketika ada rombongan haji, ya beberapa orang, pertama 5 orang, kemudian jadi 7 orang, kemudian akhirnya jadi 73 orang, kemudian akhirnya jadi seperti itu. Itu dengan sebab apa? Karena mereka datang ketika ziarah haji, ya. Nah, jadi dengan adanya Mekah ini, dengan hajinya, ya, maka ini memudahkan Rasulullah SAW di dalam menyebarkan Islam. Ya, saya kira itu mukaddimah. Insyaallah pada pertemuan datang kita akan mulai masuk kepada kitab Rawdatul Anwar. Jika ada yang benar datang dari Allah SWT, jika ada kesalahan itu karena kebodohan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.